Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Selamat datang di sekolah Minggu 14 Maret 2021. Nah, adik-adik tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Hari ini Kak Dino tidak sendiri. Kak Dino ditemani oleh Kak Hirni. Halo Kak Hirni. Kak Alin. Dan Kak Devi. Kalau semuanya sudah siap, Kak Dino ajak adik-adik untuk bangun berdiri dan kita semua sama-sama puji Tuhan dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, adik-adik tiba saatnya Kotong akan doa pembukaan. Jadi adik-adik harus lipat tangan, tutup mata, harus tutup mata. Kalau tutup mata, Kak Dino cubit. Tutup mata. Kalau semua belum tutup mata, berarti Kak Dino belum bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga saat ini. Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan berkati kami agar sekolah minggu kami boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Nah, Kakak Dino jemput adik-adik berdiri dan kita sama-sama puji Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa firman. Jadi Kakak Dino minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, lipat tangan, tutup mata. Mau berbicara dengan Tuhan harus sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati kami agar firman-Mu yang kami dengar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari kita sama-sama berdoa dan kita akan
Sama-sama baca firman Tuhan yang terambil di Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah, dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengicap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah mengatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kakak Dino mau tanya, minggu lalu siapa yang datang sekolah minggu? Siapa yang ikut sekolah minggu online atau offline? Ibu cerita tentang apa Tentang apa? Tuhan Yesus mengajar di mana saja. Nah, hari ini kita punya cerita tentang Tuhan Yesus suka menolong. Tuhan Yesus suka menolong. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan di Kana. Setibanya di sana, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Tuan pesta itu kehabisan anggur. Lalu tuan pesta itu buat apa lagi? Maria mendengar perkataan itu, lalu berbisik kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolonglah mereka karena anggur yang disediakan itu habis. Kok bisa anggur yang disediakan itu habis? Ya, karena orang yang diundang itu sangat banyak sehingga anggur itu habis. Kalau anggur habis, kasihan Jo kalau itu tuan pesta dapat marah, dapat omong. Bikin pesta masa ada persiapan. Nah, Tuhan Yesus menyuruh itu para pelayan untuk mengisi air di tempayan itu sampai penuh. Lalu Tuhan Yesus menyuruh ambil itu air untuk kasih di tuan pesta. Lalu tuan pesta mencoba, anggur ini terlalu enak, anggur ini terlalu enak. Lalu tuan pesta itu memanggil mempelai laki-laki dan berkata, engkau masih menghidangkan anggur yang terbaik. Nah, sampai sini adik-adik, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, orang yang sakit kusta, orang yang tuli, itu disaksikan banyak orang. Tuhan Yesus meredakan ombak, itu disaksikan banyak orang. Tetapi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, air berubah jadi anggur, tidak tahu siapa yang melakukan itu.
Tuan pesta justru tahu siapa yang melakukan ini anggur, air berubah jadi anggur. Mempelai justru tahu, hanya don tahu anggur telah disediakan kepada para tamu. Nah adik-adik, di sini Tuhan Yesus mau tekankan bahwa ketika kotong sebagai anak-anak, kotong harus dengar-dengaran, kotong harus taat. Kalau kotong son taat, kotong son dengar-dengaran, apa sih kotong punya upah? Kalau kotong son dengar, kotong son taat, kotong akan masuk neraka adik-adik. Nah, Tuhan Yesus suka anak-anak yang taat, suka anak yang dengar-dengaran. Siapa yang di sini suka menolong? Siapa yang di sini suka taat kepada orang tua, taat kepada dia punya kawan, dia punya teman, dia punya keluarga? Kakak Dino kalau mau jadi adik-adik, Kakak Dina sama jadi orang yang mau tolong orang yang susah. Kakak Dina mau orang yang suka meminta Kakak Dina suka orang yang suka menolong. Nah adik-adik, ciri seperti itu tidak baik. Harus jadi adik-adik yang harus suka menolong, suka dengar-dengaran orang tua, suka taat. Nah kalau itu nih para pelayan dong sonde taat, berarti itu pesta sonde akan berjalan dengan baik. Itu mempelai dong, itu tuan pesta dong dapat omong dari itu orang dong yang datang. Nah sampai sini kau punya cerita, adik-adik dong, paham kok cerita tentang Tuhan Yesus suka menolong. Adik-adik harus jadi sumber pertolongan. Oke. Kotong punya cerita sampai di sini adik-adik. Kotong akan menghafal ayat hafalan yang diberikan kakak-kakak minggu lalu. Bagi adik-adik yang mau menghafal silakan bangun dan menghafal bersama teman-teman berikut ini. Amsal pasal 7 ayat 1 berbunyi, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu." Amsal 7 ayat 1 berbunyi, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu." Terima kasih buat adik-adik yang telah menghafal ayat hafalan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kotong semua. Hari ini Kak Dino akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan, terambil di Mazmur 54 ayat 6. Terambil di Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ulang, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kita sudah sama-sama hafal ayat hafalan. Jadi kita akan berikan persembahan. Jadi kakak jemput adik-adik untuk berdiri karena ini lagu pakai gerakan. Dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Jadi kakak minta adik-adik duduk tenang, lipat tangan dan tutup mata. Jangan bakorek om. Duduk tenang, lipat tangan, tutup mata. Masih ada yang buka mata. Tutup mata. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awalnya sekolah minggu kami hingga sampai di titik akhir ini dengan baik Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami tetap kuat dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan apa yang Engkau punya Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami melewati semua ini, melewati pandemi ini Tuhan. Tuhan mau menopang kami Tuhan. Tuhan berkati kami juga dalam masa pendidikan kami, masa kecil kami Tuhan. Bila kami tumbuh menjadi anak yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sama-sama berdoa. Jadi kakak jemput adik-adik dong bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Hari ini kita punya sekolah minggu sampai di sini, dan jangan lupa untuk sekolah minggu depan. Shalom adik-adik.